Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ini mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga pasang surut, yaitu energi terbarukan dari pasang surut, bersama saya Lali Mapriani dengan NPM G1D025056 dan rekan Saya Alvin Saputra dengan NPM 77. Saya Mudal Al-Farisi dengan NPM 66. Saya Tara Puspadamayanti dengan NPM G1D025055. Saya Bakti Jajaruskula dengan NPM G1D02501. Pembangkit listrik tenaga pasang surut. Energi pasang surut terbarukan dari laut. Pembangkit listrik yang mengubah energi pasang surut menjadi listrik. Energi pasang surut merupakan energi terbarukan yang berasal dari gaya gravitasi antara bumi, matahari, dan bulan. Terus pendahuluan. Energi listrik memegang peranan penting dalam kehidupan modern karena mendukung berbagai sektor seperti industri, transportasi, komunikasi, dan rumah tangga. Seiring dengan bertumbuhnya populasi dan kemajuan teknologi, kebutuhan energi listrik terus meningkat, sehingga negara-negara mencari energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil menimbulkan tantangan besar, terutama terkait polusi dan perubahan iklim. Bagaimana PLTPS menghasilkan energi listrik? PLTPS menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dan energi potensial dari pasang surut air laut. Proses ini dilakukan dengan menggunakan turbin dan generator. Tahapan pertama yaitu pemanfaatan perbedaan ketinggian laut. Perbedaan tinggi permukaan air saat pasang dan surut digunakan sebagai sumber energi utama. Selanjutnya, masuk ke tahap sistem penampungan yaitu berupa bendungan atau cekungan yang dibangun di teluk, muara, ataupun sungai yang memiliki pasang surut air. Tahapan yang ketiga yaitu penggerakan turbin. Ketika air laut turun atau surut, air yang telah ditampung dilepaskan melalui turbin sehingga bila turbin berputar akibat adanya aliran tersebut. Setelah itu, terjadi konversi energi mekanik ke energi listrik atau menjadi energi listrik, yang dimana putaran turbin menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya, bagaimana prinsip kerja PLTPS? Prinsip kerjanya yaitu mengubah energi pasang surut menjadi energi listrik melalui aliran yang memutar turbin. Air laut yang terperangkap saat pasang tinggi akan dilepaskan kembali saat surut melalui penghalang yang dilengkapi turbin. Putaran turbin diteruskan ke generator melalui sistem roda gigi sehingga generator dapat menghasilkan energi listrik. Dengan demikian, PLTPS ini menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan karena memanfaatkan gerakan alami air laut yaitu pasang dan surut. Pada slide ini dijelaskan mengenai kondisi pasang dan surut air laut. Pasang terjadi ketika permukaan air laut naik, sedangkan surut terjadi ketika permukaan air laut turun. Peristiwa ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Perubahan ketinggian air laut tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, yaitu energi pasang surut air laut. Saat air bergerak dari kondisi pasang ke surut, ataupun sebaliknya, aliran air akan menghasilkan energi kinetik yang dapat digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Karena terjadi secara alami dan terus-menerus, energi ini termasuk energi yang ramah lingkungan dan memiliki potensi besar terutama di daerah pesisir. Pada slide berikutnya terdapat beberapa teknologi yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga pasang surut, yaitu tidal barrage, tidal fences, dan tidal turbines. Tidal barrage merupakan sistem yang menggunakan bendungan untuk menahan air laut saat pasang. Lalu air dialirkan melalui turbin ketika surut untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada tidal fences. Tidal fences yaitu deretan turbin yang dipasang memanjang seperti pagar untuk memanfaatkan arus laut. Kemudian yang terakhir adalah tidal turbines, yaitu turbin bawah laut yang cara kerjanya mirip seperti turbin angin, tetapi digerakkan oleh arus air laut. Semua teknologi tersebut bertujuan untuk memanfaatkan energi laut sebagai sumber energi listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan PLTPS dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Yang dimana pada tabel pertama yaitu berbeda dengan tenaga surya atau angin yang bergantung pada kondisi cuaca, pasang surut terjadi secara teratur setiap hari sehingga pembangkit listrik ini lebih andal dalam jangka panjang dan PLTPS tidak menghasilkan emisi gas rumah, kaca, atau polusi udara. Berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Baiklah, saya akan menjelaskan pada tabel kedua, yaitu dibandingkan energi terbarukan lainnya seperti tenaga angin dan surya yang fluktuatif, energi pasang surut lebih stabil dan dapat menghasilkan listrik dengan efisiensi tinggi, dan pembangkit listrik tenaga pasang surut memiliki umur operasional yang panjang, seringkali mencapai 50-100 tahun, sehingga investasi awalnya bisa terbayarkan dalam jangka panjang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu dampak positif pada lingkungan, yang dimana salah satu dampak positif pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS pada lingkungan adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. PLTPS tidak menghasilkan karbon dioksida atau CO2 atau polutan lainnya, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga kualitas udara dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelemahan PLTPS. Salah satu kelemahan utama pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS adalah biaya pembangunan yang sangat tinggi. Infrastruktur seperti bendungan, turbin, dan sistem transmisi listrik memerlukan investasi besar di awal, serta biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. Hal ini membuat PLTPS kurang menarik dibandingkan sumber energi terbarukan lain seperti tenaga surya atau angin, yang lebih murah dan mudah dipasang. Kesimpulannya ialah energi listrik memegang peranan penting dalam kehidupan modern karena mendukung berbagai sektor seperti industri, transportasi, komunikasi, dan rumah tangga. Seiring dengan pertumbuhan populasi dunia dan kemajuan teknologi, kebutuhan energi listrik terus meningkat sehingga negara-negara mencari sumber energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil menimbulkan tantangan besar terutama terkait polusi dan perubahan iklim. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.